Tutorial cara merakit bagian kopling untuk orang pintar yang mau belajar. Nah, pertama-tama kita pasang bagian gigi pompa oli ya, bolak-balik itu bebas ya, tidak masalah. Kemudian kita pasang lotari, jangan sampai bergeser ataupun tidak tepat. Nah, garis ini berhadapan dengan dua buah lubang ya, lubang 1 dan lubang 2 itu sejajar garisnya. Jadi jangan sampai bergusar geser, nanti oli nggak bakalan lancar. Kemudian di bagian mangkok otomatisnya itu kan sudah ada rekok, kita ganti menggunakan yang baru. Pakai original ataupun pakai merek yang berkualitas tidak masalah. Perhatikan ringnya ada dua yang kayak sama tapi beda. Jadi yang agak tebal itu di bagian cek ya, sedangkan yang tipis di bagian hose kopling. Kemudian tinggal kita pasang bagian cek ya, cek kopling ataupun one way ini. Nah, supaya lebih mudah saat proses pemasangan pelor, kita kasih gemuk ataupun stemplet. Jangan kasih tekotok meskipun lengket tapi bau masalahnya. Kita kasih stemplet. Nah, ada 3 buah pen ya, semacam besi seperti ini, dan dipastikan plastik cek tidak retak, tidak ketas ya. Kemudian ada per nih 3 biji, pernya kasih stemplet supaya supaya nempel ya, nggak murag lagi. Untuk pernya mau dikasih 1 boleh, dikasih 2 boleh, dikasih 3 juga boleh, tergantung teman-teman. Yang penting ada 1, ada 2 ataupun ada 3. Kemudian posisi pemasangannya juga harus tepat ya, jangan sampai salah posisi. Nah, pasangnya jadi seperti di video ini nih teman-teman. Nah, jadi pernya itu dengan coakannya itu berhadapan ya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Kita pasang dulu seperti ini, kemudian kita congkel dikit-dikit. Nah, pakai obeng min, dedetin ya sampai masuk pernya satu-satu. Nah, kalau udah masuk semua baru kita dedetin ke bawah ya, tekan. Nah, udah masuk, ke depan mutar, ke belakang stop. Jadi one way ini ya teman-teman. Nah, kemudian langsung kita pasang bagian kampas otomatisnya, masih bagus, layak digunakan. Pasang, kemudian pasang mangkoknya ini. Langsung kita plug, dorong. Nah, setelah didorong kita pasang bagian bos ya. Kita kasih pelumasan oli dulu. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian putar ke belakang, berputar tapi ke depan macet. Jadi ke depan mutarnya sama kruk as. Pasang ring, kemudian pasang mur. Murnya ada yang hitam, ada yang putih. Biasanya yang putih di depan, yang hitam di tengah. Jadi sesuaikan. Kemudian pasang bos 2 cm di hose kopling, kemudian bos hose kopling kita pasang, kemudian rumah kopling kita pasangkan. Nah, kita putar ke depan, dia berputar ya, one way. Nah, kemudian kita langsung kencangkan ya, secukupnya saja menggunakan kunci 19. Oke, udah kencang, tinggal kita putar lagi, harus berputar, jangan sampai macet ya. Kalau udah dikencangin macet berarti ada masalah, bos bisa kependekan ataupun ada masalah di bagian mangkok otomatis yang baru. Kemudian pasang ring ya di belakang, kemudian pasang rumah kampas kopling, kemudian ada ring pengunci, kemudian kita pasang mur. Nah, kita masukkan gigi 1 ya. Supaya lebih mudah kita pakai impact, boleh juga pakai tracker. Saya ada pakai tracker meskipun tanpa masuk gigi, kunci manual tanpa impact juga bisa. Nah, namun lebih cepat pakai impact ya. Nah, oke, kita netral. Ini gigi berapa ini? Tuh, jadi kita netralkan ya. Netral harus netral, harus netral. Jadi ketika netral itu berputar ya, bebas tuh, lancar sekali teman-teman. Nah, ke depan mutar ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pasang bagian kampas kopling yang baru. Kampas kopling yang baru saya kasih oli dulu, direndam ataupun dikocrot-kocrot juga boleh. Kemudian untuk Jupiter ini tidak mempunyai per di bagian plat geseknya. Ada juga yang pakai per. Kalau yang pakai per disimpan duluan ya, jadi pernya menghadap keluar nanti tiga-tiganya. Kalau ini yang tidak ada pernya, bolak-balik bebas teman, semua plat geseknya sama. Kalau yang rata-rata semua tumpul-tumpul semua, seperti itu, tergantung selera masing-masing. Oke, setelah itu kita pasang bola baja. Ada yang mempunyai bola baja, ada juga yang tidak ya. Kemudian kita pasang stud, kemudian di sini ada ring, kemudian bearing bambu. Nah, seperti ini dibolak-balik bebas-bebas saja ya teman-teman. Nah, kita posisikan yang pas. Nah, kemudian di bagian penutupnya ini ada tanda titik, biasanya harus ketemu dengan titik. Kalau misalkan ditutup ada titik tapi di rumah kampas kopling nggak ada titik, nggak apa-apa, kita cari yang plug PNP ya.
yang plug masuknya enak. Kalau misalkan gak masuk enak, berarti kita gusar geser aja ke 4 kaki itu teman-teman. Kemudian setelah pas enak, tinggal kita pasang per kopling dan baut-bautnya. Nah seperti ini, keempat bijinya langsung kita kencangkan, gak perlu kencang-kencang sampai urat nadi bergetar ya. Cukup slow aja ngencenginya karena nggak bakalan kendor. Kemudian di sini ada pen ya, penahan per persneling, kemudian pasang saringan oli, kemudian kita pasang gigi engkol. Nah coakannya harus pas di tengah-tengah, kemudian centilan dalam harus pas di belakang coakan tersebut. Setelah pas masukin, kemudian tinggal kita tarik per engkol sampai ke titik yang tepat dan benar. Oke, setelah itu tinggal kita pasang tutupnya. Perhatikan seal bagian dalam harus oke ya, supaya olinya lancar masuk ke bagian kruk as. Ada 2 buah seal ya, depan dan tengah. Yang depan untuk ke kruk as, yang tengah untuk ke kopling kita.